Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat adalah ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya kepada kaum muslim untuk dikerjakan. Supaya sholat yang dilaksanakan sah dan diterima oleh Allah, maka hendaklah kita memperhatikan sejumlah hal yang mampu membatalkan sholat. Sholat yang harus dilaksanakan umat Islam adalah sholat 5 waktu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban sholat disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat perjalanan Isra Mi'raj beliau. Anas bin Malik menceritakan bahwa sholat diwajibkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau diangkat pada malam Isra, yaitu sebanyak 50 kali. Kemudian dikurangi hingga mencapai 5 kali. Lalu dipanggillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Muhammad, sungguh perkataanku tidak bisa diganti-ganti. Dengan 5 waktu sholat ini, kamu mendapatkan 50." Hadis riwayat Muslim. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, wajibnya sholat terbukti dari sejumlah ayat dalam Al-Quran yang banyak menyebutkan tentangnya, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Ibadah sholat juga termasuk dalam rukun atau pilar Islam yang 5. Itu juga yang membuktikan bahwa sholat menjadi salah satu kewajiban yang mesti ditunaikan. Sholat juga disebutkan sebagai tiang agama, dan agama mampu tegak karenanya. Sehingga apabila sholat tidak dilaksanakan, maka rusaklah agama seseorang. Sholat pula menjadi ibadah pertama yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Sholat juga menjadi ibadah pertama yang akan dihitung dari diri seseorang di hari kiamat kelak. Diriwayatkan Abdullah bin Qad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesuatu yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, dengan kewajiban sholat yang berlaku bagi kaum muslim ini, tentunya kita tak ingin sholat kita menjadi batal dan tidak sah. Untuk itu, ada baiknya bagi kita untuk memperhatikan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Lantas apa saja hal-hal yang dapat membatalkan sholat tersebut? Kurang lebihnya ada 18 perkara yang dapat membatalkan sholat.
Yang pertama adalah murtad. Murtad atau keluar dari agama Islam menjadi pembatal sholat, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa sholat salah satu syarat sahnya adalah beragama Islam. Demikian orang yang status keislamannya lepas, maka otomatis salatnya juga batal. Yang kedua, gila. Menjadi gila atau hilangnya akal sehat juga menjadi hal yang membatalkan sholat. Lantaran di antara syarat sah sholat yakni berakal, maka tidak sah bila sholat dilakukan oleh orang gila atau orang yang kehilangan akalnya. Yang ketiga, belum masuk waktu sholat. Sholat tidak sah jika dilakukan sebelum waktunya. Maka jika seseorang sedang sholat tanpa mengetahui waktunya dan di tengah sholat baru masuk waktu, maka sholatnya itu langsung batal. Yang keempat, terkena najis. Suci dari najis menjadi salah satu syarat sah sholat, sehingga tak sah sholat seseorang apabila di bajunya, di badannya, atau pada tempat sholatnya terkena najis. Yang kelima, berhadas kecil. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, tak hanya najis, sholat pun mesti suci dari hadas, baik besar maupun kecil. Apabila muslim berhadas kecil disengaja ataupun tidak, maka batal sholatnya. Hadas kecil di sini berupa keluarnya sesuatu melalui kemaluan seperti air kencing, mani, wadi, kotoran, hingga kentut. Semua hal yang keluar dari dua lubang, kubul dan dubur, dapat membuat batal sholat seseorang. Yang keenam adalah berhadas besar. Terkena atau mengalami hadas besar juga dapat membatalkan sholat seseorang. Yang termasuk hadas besar adalah keluar air mani, persetubuhan, meninggal dunia, haid, nifas, dan melahirkan. Yang ketujuh, terbukanya aurat secara sengaja. Bila aurat terbuka dalam waktu yang lama, maka membuat sholatnya batal. Jika aurat terbuka dalam waktu sekilas dan langsung ditutup kembali, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan tidak menjadikan batal sholat. Sementara mazhab Malikiyah berpendapat secepat apapun aurat yang terbuka ditutup, maka sholatnya tetap batal. Yang kedelapan, bergeser dari arah kiblat. Kita yang sholat serta melakukan gerakan badan yang membuat arah sholatnya bergeser hingga membelakangi kiblat, maka sholatnya batal dengan sendirinya. Yang kesembilan, kehilangan niat. Orang yang sholat kemudian tiba-tiba niatnya berubah, maka sholatnya langsung batal. Yang dimaksud berubah niat pula bila terbesit niat untuk menghentikan sholat yang sedang dilakukannya di dalam hati, maka pada saat itu sholatnya batal sebab niatnya telah rusak. Yang ke-10, tidak membaca surat Al-Fatihah. Para ulama sepakat bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah termasuk dari rukun sholat. Sehingga apabila kita yang secara sengaja maupun lupa untuk tidak membacanya, maka sholatnya tidak sah. Yang ke-11, meninggalkan rukun sholat lainnya. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut yang termasuk rukun sholat: berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir,
membaca lafal tasyahud akhir, membaca sholawat pada tasyahud akhir, mengucapkan salam pertama, tertib dan tumakninah. Jika rukun-rukun ini tertinggal atau tidak dikerjakan, bahkan salah satunya saja, maka sholat seseorang menjadi tidak sah. Yang ke-12, tertawa. Jumhur ulama menyepakati orang yang tertawa dalam sholatnya, maka batal sholat orang tersebut. Yang ke-13, mengucapkan salam dan menjawabnya. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, meski mengucapkan salam adalah sunnah dan menjawabnya yaitu wajib, tetapi tidak boleh dilakukan ketika sedang sholat. Karena dalam sholat, salam merupakan berada di akhir sebagai penutup. Sehingga bila penutup salam itu dilakukan, maka selesai sholat itu. Yang ke-14, membaca sholawat. Membaca sholawat ketika mendengar nama Nabi SAW memang sunnah. Tetapi jika dalam sholat, sholawat itu diucapkan padahal bukan dari bagian dari ayat Al-Quran dan bacaan tasyahud, maka membatalkan sholat seseorang. Juga yang ucapan yang membatalkan sholat yaitu mendoakan orang bersin saat sedang sholat, mengucapkan lafal shadaqallahul azim, mengucapkan istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, hingga mengeluarkan suara tanpa arti. Yang ke-15, bergerak di luar gerakan sholat. Ulama menyepakati bahwa gerakan sholat yang dilakukan berulang mampu membatalkan sholat. Para ulama berbeda pendapat terkait batasan gerakan yang membatalkan sholat ini. Mazhab Hanafi dan Maliki berpandangan gerakan yang banyaklah yang dapat membatalkan sholat menjadi batal. Sementara mazhab Asy-Syafi'i dan Hambali berstandar pada al-urf atau kebiasaan masyarakat. Jika satu gerakan dalam sholat dianggap sudah keluar dari konteks sholat menurut kebiasaan masyarakat, maka sholatnya batal. Yang ke-16, makan dan minum. Ditetapkan oleh ulama bahwa makan dan minum selagi sholat mampu membatalkan sholat seseorang. Meskipun orang itu menelan makanan dan minuman dalam jumlah yang sedikit atau kecil, tetap membuat sholat tidak sah. Yang ke-17, mendahului imam dalam sholat berjamaah. Seorang makmum yang melakukan gerakan sholat yang mendahului imam, maka membuat sholatnya batal, seperti bangun dari sujud lebih dahulu dari imam. Dan yang terakhir, tersedianya air bagi orang yang tayamum. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, tayamum menjadi alternatif atau rukhsah atau keringanan apabila tidak mendapatkan air untuk berwudu. Namun jika seseorang telah bertayamum untuk sholat, kemudian air tersedia di tengah pelaksanaan sholatnya, maka saat itu sholatnya batal. Lantaran halangan bersuci dengan air sudah tidak ada lagi, sehingga ia harus berwudu dan mengulangi sholatnya. Demikian 18 hal yang dapat membatalkan sholat. Semoga dengan kita mengetahui 18 hal tersebut menjadikan ilmu bagi kita bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.